Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada video pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan itu tentang letak geografis di negara Filipina. Sebelumnya saya Ita Indiani dengan email 14140125. Saya dari program studi dalam sejarah SDKIP PGRI Bangka Bambu dengan dosen pengaku Ibu Yusiania SPDMB dengan mata kuliah sejarah Asia Tenggara. Oke, saksikan video saya selengkapnya dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta komen-komen di kolom komentar. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan jasmaninya sehingga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, pada video pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang letak geografis di negara Filipina. Nah, kita langsung saja ya anak-anak ya. Adapun subbab yang akan kita bahas, yang pertama itu adanya letak geografis, kemudian ada letak astronomis, kemudian kita akan belajar yaitu tentang sumber daya alam di negara Filipina, kemudian akan belajar dengan flora dan fauna yang ada di negara Filipina, kemudian yang kebudayaan di negara Filipina. Oke, kita pelajari yang pertama yaitu tentang letak geografis di negara Filipina. Nah, ini media Ibu. Yang pertama ini adanya peta kenegaraan atau peta dunia. Nanti di sini kita tahu batasan-batasannya mana saja. Kemudian ini adalah peta negara Filipina yang tersendiri, gitu. Nah, kita bahas ya. Yang pertama itu adalah letak geografis di negara Filipina. Negara Filipina merupakan sekumpulan ataupun sekelompok yang bersejajar dengan di pantai Indochina. Kemudian, adapun batasan-batasan negara Filipina antara lain. Kita lihat ya. Ini negara Filipina loh anak-anak. Ini negara Filipina. Ini ada Indonesia. Di sini ada Taiwan. Dan ini ada Samudra Pasifik. Batasan-batasannya antara lain. Di bagian barat negara Filipina ini berbatasan dengan Laut Cina. Kemudian di bagian timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian di bagian selatan itu berbatasan dengan Laut Sulawesi dan juga Laut Sulu. Nah, itu merupakan batasan negara Filipina. Nah, kemudian negara Filipina ini berdekatan dengan negara Indonesia ya, berdekatan sehingga memiliki hubungan baik antara negara Filipina dengan negara Indonesia. Dan negara Filipina ini merupakan negara ASEAN loh. Oke, itu ya, itu sekilas tentang batasan-batasan yang ada di negara Filipina. Kemudian kita akan bahas yaitu tentang, nah, negara Filipina ini dibagi menjadi 3 pulau. Yang pertama itu adanya Pulau Luzon. Di sini nih. Nih Pulau Luzon ya. Nah, ini Pulau Luzon. Pulau Luzon ini merupakan region pertama sampai dengan kelima. Kemudian ada kemudian adanya Pulau Visayas. Pulau Visayas ini merupakan pulau region ke-6 sampai dengan ke-8. Kemudian adanya Pulau Mindanao. Nah, Pulau Mindanao ini adalah pulau yang merupakan region ke-8 sampai dengan ke-13. Nah, itu ya. Kemudian di negara Filipina ini banyaknya gunung-gunung. Kita lihat di peta Ibu ya. Di sini yang ada tandanya hitam-hitam ini merupakan pegunungan yang ada di negara Filipina, gitu. Selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang letak astronomis yang ada di negara Filipina. Berdasarkan letak astronomisnya ya, negara Filipina terletak antara lintang 21 derajat lintang selatan dan 4 derajat lintang utara. Kemudian dilalui oleh garis bujur. Garis bujurnya di antara 116 derajat bujur timur dan 128 derajat bujur timur. Nah, kemudian negara Filipina nama aslinya adalah Republik Filipina. Sesuai dengan namanya, negaranya itu berbentuk republik. Kemudian kepala negaranya itu adalah presiden, gitu ya. Oke, kemudian negara Filipina ini beriklim tropis yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Ini kan karena berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Dan ada juga pada beberapa waktu tertentu negara Filipina ini beriklim berhembun dan juga angin topan atau yang disebut dengan Typhoon Nina, gitu. Oh ya, ibu kota negara Filipina itu adalah Manila ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke sumber daya alamnya. Nah, jadi sumber daya alam di negara Filipina itu juga sangat bermacam-macam loh. Bukan hanya memiliki sumber daya alam lautnya aja, tapi juga memiliki sumber daya alam mineral. Jadi yang pertama kita bahas yaitu tentang sumber daya alam lautnya. Kenapa? Karena di negara Filipina, di sini karena nih ya, kita tahu di peta ini, kita tahu di media Ibu ini
Di sini adanya sekali dikelilingi oleh laut, sehingga memiliki sumber daya alam lautnya yang sangat banyak sekali. Seperti apalagi yang memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Misalkan seperti kepiting, adanya rumput laut gitu, dan juga lumba-lumba, sehingga itu yang meningkatkan perekonomian negara Filipina. Kemudian sumber daya mineral. Walaupun di negara Filipina itu bukan penghasil daripada minyak, akan tetapi di sana tanahnya itu masih memiliki sumber-sumber mineralnya itu yang sangat baik. Nah, adapun yang memiliki nilai komersial yang sangat tinggi itu adalah nikel di sana. Kemudian bukan hanya itu saja, adanya besi, adanya kromok dan lain-lain. Nah, selanjutnya adanya tanaman utama yang di sana. Jadi karena di sana itu banyak pegunungan, tidak menutup kemungkinan tanahnya itu sangat subur. Salah satu tanah yang sangat subur yaitu di wilayah di Pulau Luzon Tengah. Kemudian ada di Negros, mana Negros ya? Kemudian di Negros ini sangat subur tanahnya karena di sana sangat dekat dengan pegunungan-pegunungan. Adapun tanaman utama di sana yaitu adanya padi, kemudian adanya jagung, ada abatase dan lain-lain. Abaca ya, bukan abatase tapi abaca. Kemudian di negara Filipina juga telah mengeksplor beberapa bahan-bahan buah-buahan seperti nanas, kemudian pisang, kemudian ada juga durian. Nah, itu tentang sumber daya. Baik, itu tadi tentang sumber daya alam yang ada di negara Filipina. Kemudian kita akan bahas yaitu tentang keanekaragaman flora dan fauna yang ada di negara Filipina. Kita lihat ke media pembelajaran Ibu yang sini. Nah, ini ya, yang akan bahas kita yaitu yang pertama adalah flora dan fauna yang ada di negara Filipina, yaitu adanya elang Filipin. Nah, elang Filipin ini disebut dengan elang pemakan monyet atau elang monyet. Kenapa? Karena dulunya elang ini hanya dikira pemakan monyet saja, tetapi ketika dilakukan penelitian ternyata bukan hanya monyet saja ini makan, tetapi daging-daging lainnya juga. Nah, kemudian di sini akan kita bahas yaitu tentang buaya Filipin. Nah, buaya Filipin ini panjangnya itu memiliki 3 cm, 3 meter ya, bukan cm tapi 3 meter. Kemudian buaya Filipin ini populasinya di daerah rawa-rawa, pokoknya yang berair-air dan sungai-sungai gitu. Itu ya. Kemudian ada tamarau. Nah, tamarau ini atau kerbau kecil, di sana itu ini populasinya di Pulau Mindao. Iya, benar. Pulau Mindao di mana sih? Nah, di sini nih. Nah, di sini loh populasinya tamarau ini. Nah, kemudian adanya kancil Filipin. Kancil Filipin ini juga disebut dengan rusa tikus. Kenapa? Karena ini ukurannya juga sangat kecil. Apalagi kalau yang namanya Tarsius Filipin. Kalau Tarsius Filipin ini disebut juga dengan primata terkecil kedua di dunia. Karena ini sangat kecil sekali hewan ini. Nah, itu ya tentang flora dan fauna yang ada di negara Filipina. Kemudian kita akan bahas yaitu tentang makanan khas. Di sini Ibu hanya mengambil 2 sampel saja. Yang pertama itu adanya makanan khas bulolo. Kenapa Ibu mengambil ini? 2, karena bulolo ini, bulolo ini adalah iga khas sop iga khas di negara Filipina. Kemudian ada tabang talangka. Tabang talangka ini dia terbuat dari udang yang telah dijadikan abon. Nah, ini abon ya, kayak abon gitu, terus kemudian dimakan ya sebagai lauk untuk teman nasi gitu. Kemudian kita akan bahas yaitu tentang tarian ataupun kesenian yang ada di negara Filipina. Yang pertama di sini adanya tarian tinikling. Nah, ini tarian ini yang menggambarkan gerakannya itu yang menggambarkan seekor burung tinikling yang dia itu melompat-lompat atau untuk menjauhi perangkap bambu yang dibuat oleh petani padi gitu. Kemudian ada tarian Tagalay. Tarian Tagalay ataupun tarian tradisional kuku yang ada di negara Filipina ini hanya orang-orang tertentu saja yang menarikannya. Kenapa? Karena penarian dari tarian Tagalay ini harus memiliki tangannya juga harus luas, memiliki kuku ciri-ciri khas tertentu sehingga dalam penarian itu sesuai dengan adat yang ada di sana gitu, sehingga disebut dengan tarian tradisional. Nah, ketika pembahasan kita hari ini adalah negara Filipina, pasti tidak akan terlepas dengan satu ini bangunan ini ya. Bangunan apa itu? Adalah bangunan gereja Agustin gitu. Bangunan gereja Agustin ini adalah yang dipilih oleh UNESCO sebagai kebudayaan global di dunia. Nah, karena di negara itu adalah mayoritas negara beragama Kristen,
Kristen Katolik ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang letak geografis, letak astronomis, kemudian sumber daya alamnya dan lain-lain, kemudian adanya flora dan fauna. Jadi dapat Ibu simpulkan semuanya bahwa negara Filipina itu adalah yang beribu kota Manila, yang kemudian adanya 3 pulau, yaitu ada Pulau Luzon, Visayas, kemudian ada Pulau Mindanao di sini. Nah, kemudian memiliki kebudayaan yang sangat beragam, dan negara Filipina juga pada waktu-waktu tertentu itu beriklim berembun dan adanya angin topan atau yang sering disebut dengan Taifunina. Nah, itu ya. Kemudian dari kebudayaannya juga sangat beragam, bukan hanya tarian saja, kemudian dari makanan khas, memiliki flora dan fauna yang sangat khas tersendiri, dan memiliki sumber daya alam yang sangat menarik, seperti karena di sini dikelilingi oleh lautan, sehingga di sana juga sangat beragam dengan lautannya yang sangat banyak banget hasil laut di sana. Kemudian walaupun di sana bukan negara penghasil minyak, tetapi di sana memiliki sumber daya mineralnya yang sangat banyak gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu, kurang dan lebihnya